kabar? Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih yang besar yang telah Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Pagi ini bacaan renungan kita terambil dari Matius 20 ayat 1-16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi, mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab, "Seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita..." Halo, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru lewat sosial media. Dan juga kita mengucap syukur juga pagi hari ini kita bisa lagi berkumpul, mendengarkan dan membaca firman Tuhan lewat sosial media ini. Biar apapun yang kita lakukan sampai detik ini, biar kita tidak bisa berkumpul sama teman di sekolah atau belajar di sekolah, tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati anak-anakku sekalian di rumah. Yang penting sekalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Dan juga pagi hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman kita Beatrix Olivia yang telah memimpin kita pagi hari ini lewat doa pembukaan serta pembacaan firman. Biarlah kasih dan karunia Tuhan selalu tercurah bagi teman kita Beatrix Olivia. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita telah membaca firman Tuhan lewat Matius pasal 20 ayat 1 sampai ke 16. Di sini saya mengambil judul yaitu terlalu sedikitkah. Jadi judulnya itu tentang pertanyaan pribadi. Terlalu sedikitkah? Nats hari ini saya ambil dari Matius 20 ayat yang ke-11. Saya akan baca. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan yang datang pagi hari sudah sepakat dengan pemilik anggur tentang besarnya upah, yaitu suatu dinar.
Tapi begitu pekerjaan tersebut mengetahui bahwa pekerjaan yang datang sore hari juga mendapat upah yang sama, ia pun jadi bersungut-sungut. Sebelumnya, upah 1 dinar itu cukup, tapi begitu melihat orang lain yang bekerja sebentar mendapat upah yang sama, pekerjaan itu langsung merasa bahwa yang diterimanya terlalu sedikit. Ia merasa kurang. Ada sebuah cerita seorang atau seekor binatang, yang bagaimana binatang ini mempunyai belas kasihan atau mempunyai kepribadian yang sangat luar biasa. Ada yang menarik dari seekor kelinci atau yang bernama namanya kabucin. Kelinci ini berasal dari Brasil, memiliki pola makan yang unik. Ia mau makan buah yang diberikan, lalu ia melihat teman-temannya juga mendapat buah yang sama. Ia mau makan anggur kalau melihat teman-temannya juga makan anggur. Kelinci kabucin ini mau makan timun ketika melihat teman-temannya di kandang lain mendapat timun. Suatu kali kabucin ini diberi anggur, sedangkan teman-teman yang lain diberi timun. Apa yang terjadi? Kabucin ini memiliki tidak makan atau dia tidak mau makan. Ia melemparkan anggur-anggur tersebut. Ia marah karena merasa diperlakukan tidak adil. Padahal anggur adalah buah yang sangat disukai kabucin. Tapi begitu yang lain mendapat sesuatu yang beda, ia merasa iri dan marah. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit dari antara kita yang bersifat seperti kabucin tersebut. Kita bisa mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan ketika melihat orang lain mengalami hal yang sama, atau ketika melihat orang lain yang level berkatnya ada di bawah kita. Namun begitu melihat orang lain lebih diberkati, kita merasa berkat Tuhan yang kita terima itu kurang. Sebelumnya kita merasa cukup, tapi kali ini kita merasa kurang. Sebenarnya bukan berkat yang kita terima untuk terlalu sedikit, tapi kita saja yang membandingkan dengan orang lain yang menerima berkat lebih banyak. Makanya kita merasa berkat kita kurang. Lalu kita jadi kecewa dan marah dengan Tuhan. Kita merasa Tuhan memperlakukan kita dengan tidak adil. Ini Kristen kanak-kanakan. Bukankah takaran berkat itu ada di tangan Tuhan? Kalau Tuhan menakar berkat, Dia selalu melakukan secara pas bagi kita. Berkat Tuhan kepada setiap orang memang beda, tapi kita adalah takaran terbaik bagi kita. Bukan berkat yang kita terima terlalu sedikit, melainkan kita saja yang terlalu membandingkan dengan orang lain. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersyukur di dalam segala hal apa yang kita terima sampai detik ini. Kita bersyukur sampai detik ini juga Tuhan memberikan kesempatan kita untuk nafas, memberikan kehidupan, memberikan kita kesempatan lagi untuk bangun pagi hari ini, untuk berkumpul kembali, untuk belajar lewat sosial media. Itu karena kasih dan kemurahan-Nya Tuhan. Kita sebagai manusia di dalam dunia ini, kita tetap bersyukur untuk segala hal yang kita punya sampai detik ini. Nah, pagi hari ini kita belajar bagaimana kita tidak boleh iri kepada orang lain. Maksudnya, kalau orang lain mempunyai lebih dari kita, kita tidak boleh iri. Kita tidak boleh dibilang serakah atau apa. Karena berkat Tuhan itu sudah ada takarannya yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi anak-anakku inginkan kelas 7 selalu mengucap syukur, jangan terlalu iri dengan apa yang orang lain beda dengan kita. Apa yang kita terima, apa yang kita punya itu kita harus ucap syukur kepada Tuhan. Jangan
kalau kita melihat orang lebih, kita harus minta Tuhan gue sama-sama ini tidak, jangan. Kita apa yang kita terima, apa yang kita rasakan sampai di titik ini, apa yang kita punya hari ini, biarpun itu sedikit, biarpun itu banyak atau apapun, tetaplah bersyukur. Karena Tuhan tahu apa keinginan kita. Karena Tuhan tahu berkat itu masih ada dalam kehidupan kita. Jadi jangan, kalau seandainya kita sedikit dan orang itu banyak, jangan salahkan Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tahu apa keinginan anak-anak. Jadi intinya pagi hari ini kita belajar bagaimana kita tetap mengucap syukur dalam segala hal apa yang kita punya sampai detik ini ya. Contoh kalau seandainya mama kalian atau orang tua kalian, baik itu mama atau papa, memberikan hadiah kepada kalian berdua atau dengan adiknya, dan hadiah itu berbeda, kalian jangan marah, jangan iri. Kenapa hadiah saya sama hadiah sama adik saya itu berbeda? Nah, itu orang tua ada maksudnya ya, ada maksudnya untuk mengasih hadiah itu berbeda. Nah, jadi kalian tetap bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua. Orang tua sudah kasih hadiah ya. Jadi kalian tetaplah bersyukur apa yang kalian terima sampai detik ini. Jangan bersungut-sungut ya. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan anugerah, memberikan hikmat bagi kalian, dan tetap semangat dan tetap jaga perkataan kalian ya, dan tingkah laku kalian. Oke, semoga Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri renungan kita pagi hari ini dan siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini juga, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertakhta kerajaan sorga dan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa kami rasakan sampai detik ini, dan Kau memberikan anugerah yang sangat luar biasa juga. Tuhan, pagi hari ini juga kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami firman-Mu dan ajaran-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang Engkau ajarkan bagi kami pagi hari lewat firman-Mu dapat kami mengerti dan pahami, serta kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, juga pagi hari ini juga kami serahkan aktivitas kami dalam pelajaran ya Tuhan. Biarlah Engkau ikut campur di dalam kegiatan kami pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu kelas 7. Terus ya Tuhan, berikan mereka semangat, kesehatan, dan anugerah kasih-Mu selalu mengalir di dalam kehidupan anak-anak-Mu kelas 7 ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan guru-guru yang selalu mengajar kami lewat sosial media. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan anugerah kasih-Mu ya Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan dan keluarga bagi guru-guru kami ya Bapa. Ya juga ya Tuhan, pagi hari ini juga kami mendoakan bagi sekolah kami Philadelphia. Terus ya Tuhan memberkati sekolah kami ini ya Tuhan. Biarlah sekolah ini menjadi berkat bagi semua orang, dan biarlah sekolah ini menjadi anugerah bagi semua orang ya Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan begitu baik kepada kami, dan kami serahkan doa ini kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Haleluya. Amin. Selamat belajar. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.